Ustaz ni Muhammad Ahmad, alias Skul Kerajaan Negeri Kelantan, di atas ceramah yang telah disampaikan. Muji tu hari musim riye. Hak ni pun bukan nazar macam Ustaz Diri juga ni. Hak Ustaz Diri tu nazar ni boleh ya, tak cukup janggut, tak cukup misal. Bawa sama lama dah. Dan hak paling menariknya apabila disebut dalam jumpa dengan wartawan tadi, ada wartawan tanya, duk naik atas petapah ni lama, UMNO tarik balik gelar sastrawan negara lagu mana? Lah ni dia ni sastrawan negara. Namanya tarik balik ke UMNO. UMNO kira sangat jahat ya. Mario Najib pula kau berat lagi. Dia kata Amborella tak jadi sastrawan negara, lebih baik jadi sastrawan rakyat. Tu jawapan dia. Tapi sebelum saya bermula, saya mengakui bahwasanya saya makan durian. Cuma saya bersembunyi makan. Mesti ada tuala satu, lepas makan lap. Lepas makan lap. Saya ditegur waktu saya itu di Mekah baru-baru ini. Hampir semua orang menegur saya supaya gunting. Saya katakan, Anda lihat cuma misai saya, Anda tidak melihat kalbu saya. Ya, itu sebagai permulaan. Dan saya ingin memberitahu bahwasanya saya merasa amat bahagia oleh kerana diberikan pentas, dan saya tidak pernah berhadapan dengan itu khalayak yang sebanyak ini. Biasanya kalau saya itu berceramah, baca puisi, paling banyak saya pikir 400-500 orang. Ini begitu banyak. Kalau tak tahu, saya bawa buku saya jual di sini. Ada satu yang merusingkan saya, bahwasanya bahasa Melayu sekarang sedang dikuncupkan. Itu saya cuba untuk bersopan sebenarnya, mengatakan bahasa Melayu itu dikuncupkan. Sebenarnya lebih dari itu, mula untuk dinazakkan. Dan tidak mustahil 50 tahun ke hadapan dikuburkan. Ini yang merusingkan saya. Saya diberi gelaran sebelum sastrawan negara ini, saya diberi gelaran pejuang sastra dan bahasa. Dan kemudian ada disebut yang lain-lain juga sebelum saya mendapat sastrawan negara. Dan banyak orang tidak tahu, saya sebenarnya menolak sastrawan negara 2 kali. Sehingga Dr. Mahathir mengantar surat kepada saya, menarik saya menjadi ahli memilih, dan saya menjadi orang luar. Kemudian saya dipilih untuk menjadi sastrawan negara. Dan saya merasa sombonglah kalau saya menolak juga. Maka itu saya menerimanya. Saya dapat sekitar 50.000, sempatlah untuk membeli rumah satu di Kuala Lumpur waktu itu. Tapi berada di sini, saya ingin menyampaikan rasa resah hati saya. Saya ingin memberitahu Anda semua bahwasanya penyair khususnya sentiasa menjawab
ada isu, ada apa saja yang merusingkan dan apa saja yang dirasakan merugikan, seniman menjawab. Dan saya menjawab. Cuma saya setakat yang sudah saya menjawab hanya dengan puisi. Rupanya puisi tidak didengar. Dan saya harus berada di pentas. Dan inilah kali kedua itu saya berada di pentas. Yang pertama di Johor dengan rakan Muhammad Sabu, dan kedua di sini sekarang. Bila saya kata sastrawan menjawab dengan puisi, saya ingin membuktikan. Yang pertama, kalau Anda ingat bahwasanya suatu masa dulu kerajaan cuba memacetkan sekolah agama. Dan saya menjawabnya melalui sebuah puisi yang berjudul Suara dari Dinding Madrasah. Ini saya tulis 2003 waktu Kerajaan Barisan Nasional ingin melumpuhkan sekolah agama. Dan saya menulis suara dari dinding madrasah. Aku tidak marah kau mencekau dinding madrasah, mencungkil atau mengganti langsir lebih berguna. Anak-anak memang merindui iklim penuh bermakna. Tidak juga ku bantah kau simeni retak lantai rumah, memolekkan sekeliling dan mempercantik taman seadat. Anak-anak amat memerlukan kebijaksanaan orang tua. Tapi engkau merangsang mereka mengenepi rehal, mengganti mukadam dengan kamus barat yang tebal, memuja dunia dan mereputkan kesetiaan sebangsa. Sanubari anak telah dicerobohi, demikian lukanya. Dan aku tidak pun membantah madrasah memiripi pejabat atau dijemur sejadah pada sidayan yang lebih kuat, asalkan sejemaah kita masih setia menghadapi kiblat. Selamat kematlamat, syahdu membahagiakan rakyat, dan bertambah teguh iman, sesihat dunia dan akhirat. Ya, tapi menggelincirkan tapak, menggoyahi hati nurani, kebal melindungi penyolak, pendedahnya dihukumi. Tidak